Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana keadaannya Bu? Dua sehat ya? Sehat-sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, sebelum kita mulai sesi untuk topik asesmen yang kelanjutan dari sesi kemarin, untuk memulai kita lakukan doa dulu agar pelaksanaan dari simulasi ini tidak ada kendala sinyal, suara, video Bu ya, dan diberi kelancaran hingga akhir nanti. Dari Ibu dan dari Bu Enggar dan Bu Yuli, ada yang mau memimpin doa mungkin? Atau saya? Boleh Pak? Oke, saya aja ya. Oke, jadi demi kelancaran simulasi ini dan tidak ada kendala yang berarti sampai akhir, kita berdoa sejenak memohon kepada Allah kebaikan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, jadi hari ini saya coba untuk memaparkan asesmen diagnosis dokter Ibu merupakan bagian dari penilaian. Dari penilaian ini dari materi yang sebelumnya mungkin Ibu Enggar atau Bu Yuli masih sedikit ingat apa itu penilaian? Asesmen penilaian. Apa Ibu? Kok ada suaranya ya Bu? Alat untuk mengukur kemampuan Pak. Oh ya. Ya suaranya nggak bisa keras. Betul Ibu, asesmen adalah suatu alat untuk mengukur capaian melalui penilaian. Nah, kita akan bahas lebih lanjut untuk penilaian ini khusus di penilaian asesmen diagnostik. Izin saya mau memaparkan slide Ibu ya. Ya Pak. Iya Pak. Asesmen diagnosis ini merupakan bagian dari unit modul asesmen. Nah, asesmen diagnosis dari katanya aja berarti terdiri dari dua suku kata ya, asesmen dan diagnosis. Asesmen itu apa? Asesmen itu tadi sudah Ibu kan gitu Bu ya. Nama yang dari asesmen adalah penilaian. Jadi asesmen adalah suatu penerapan dan penggunaan berbagai cara dan alat untuk mendapatkan serangkaian informasi tentang hasil belajar dan pencapaian kompetensi dari peserta didik. Kemudian diagnosis merupakan proses yang dilakukan dalam rangka mengamati, menganalisis, lalu mengidentifikasi, mengolah data, dan terakhir melakukan penyimpulan yang disebut dengan diagnosis. Juga kalau kita gabungkan berarti asesmen diagnosis itu kira-kira apa ya Bu? Penilaian yang dilakukan secara sistematis gitu kan kira-kira gitu dilakukan secara sistematis dengan cara mengamati, menganalisis, mengidentifikasi, mengolah data yang sudah diperoleh hingga menentukan. Nah hasilnya
digunakan untuk keberlanjutan pembelajaran lebih lanjut. Nggak mau. Oke. Nah, kemudian tujuan dari asesmen diagnosis adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal. Nah, jadi kalau kita ke dokter kan biasanya dokter itu kan kalau ada pasien datang dokter itu kan melakukan diagnosa ya Bu ya, kayak ya, ada bapak kok ya Bu ya. Oke, jadi ingin mengamati keluhan, ingin mengamati memeriksa sakitnya kan gitu, atau melakukan diagnosa untuk menentukan obat yang pas itu apa kan gitu. Nah, kira-kira seperti itulah peran kita sebagai guru. Nah, kemudian asesmen diagnosis ini dibagi menjadi dua, apa saja, yaitu asesmen diagnosis diagnostik non kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Ini pakai tik, ini pakai sis, ini tidak membedakan makna Bu ya. Ini diagnostik, ini diagnosis. Jadi sekali lagi bahwa asesmen diagnostik terbagi menjadi dua, yaitu non kognitif dan diagnosis kognitif. Apa itu Bu? Diagnosis non kognitif dan diagnosis kognitif. Nah, ini saya ada gambar nih kira-kira. Ya, di slide ini menampilkan 3 gambar. Gambar pertama ada pensil warna dan apa itu ya? Pensil warna dan tinta ya. Nah, gambar yang kedua ada orang yang sedang membaca. Gambar ketiga orang yang sedang aerobik sebut aja gitu. Nah, pilih salah satu gambar menurut Ibu. Gambar pilih mana Bu? Nomor 2 Pak. Nomor 2. Saya pilih nomor 2 Pak. Nomor 2. Oke. Gambar kedua. Ya. Gambar kedua. Ya. Nah, gambar kedua ini Bu Yuli pilih yang mana Bu? Gambar kedua saya pilih yang nomor 1 Pak. Nomor 1. Bu Enggar? Nomor 3 Pak. Nomor 3. Gambar ketiga. Bu Enggar, nomor berapa Bu dipilih Bu? Nomor 2 aja Pak. Nomor 2. Bu Yuli? Ada. Nomor 2 Pak. Nomor 2. Kupu-kupu sama bunga. Nah, jadi kesukaannya sama ya, indah gitu kan. Dan yang ketiga Bu, keempat gambar yang mana Bu? Bu Enggar? Nomor 2 Pak. Nomor 2. Bu Yuli? Nomor 2 Pak. Nomor 2 juga. Sama nih kayaknya Bu. Ya. Kebetulan yang gambarnya kan Hobinya sama. Nah, jadi kan kurang lebih ada 4 gambar. 4 gambar saya tampilkan gitu ya. Tadi ada menyebutkan gambar yang berbeda, ada menyebutkan gambar yang sama. Kira-kira ini saya melakukan apa ya Bu? Diagnostik non kognitif Pak. Iya, menurut Bu Yuli? Iya Pak. Diagnostik non kognitif, melihat kegemaran masing-masing. Iya. Iya, kesukaannya apa? Apa Gaya belajar. hobinya apa kan gitu Bu ya. Hobinya. Iya. Nah, jadi inilah yang dapat kita lakukan, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mendiagnosa atau namanya untuk melakukan asesmen diagnostik
non kognitif. Ini hanya salah satu contoh. Nah, jadi tujuan asesmen diagnostik adalah untuk non kognitif, diantaranya mengetahui kesejahteraan toh itu ya, kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Kemudian mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Nah, ini tujuan dari adanya kita lakukan asesmen diagnosis non kognitif. Sedangkan diagnosis kognitif mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, kira-kira menurut Ibu berdua, asesmen diagnostik kognitif itu diberikan dalam bentuk seperti apa ya, Bu? Dalam bentuk soal ya, Pak? Iya, soal. Di awal apa dia? Di awal, di tengah, di akhir ya? Bisa di tengah, bisa di akhir kayaknya, Pak. Iya, bisa di tengah selama proses pembelajaran, kemudian bisa di akhir setelah mengakhiri proses pembelajaran. Nah, asesmen diagnostik non kognitif ini ada 3 tahapan, demikian pula dengan asesmen diagnostik kognitif, masing-masing memiliki 3 tahapan dan tahapannya sama sepertinya. Sama tahapan Pak, kurang, mohon maaf Pak, lebih diperbesar lagi ya Pak. Jadi sudah pol ya Bu? Udah maksimal ya Pak? Itu udah besar semua. Iya. Perlu pakai kacamata ini kayaknya Pak. Tuh, udah besar semua tuh Bu. Ya, jadi memang asesmen diagnostik non kognitif maupun asesmen diagnostik kognitif itu memiliki tiga tahapan, dan tahapannya hampir sama. Dari tahapan pertama persiapan, tahapan kedua pelaksanaan, dan tahapan ketiga tindak lanjut. Jadi baik non kognitif maupun kognitif ini memiliki tahapan yang sama. Persiapan, pelaksanaan, tindak lanjut. Nah, dari paparan ini mungkin ada yang ditanyakan, mudah-mudahan nggak ada Bu ya. Halo Bu? Ada Pak. Ada apa Ibu ya? Ada Pak. Ya, silakan Bu. Untuk melakukan asesmen diagnostik non kognitif itu kan di awal pembelajaran ya Pak ya. Betul. Itu maksudnya di awal pembelajaran di mata pelajaran atau gimana Pak? Maksudnya dilakukan guru itu di awal pembelajaran masing-masing mata pelajaran gitu ya Pak ya? Bisa Ibu, bisa. Ya, harapannya setiap guru saat mengawali pembelajaran itu melakukan asesmen diagnostik non kognitif. Bisa semua guru ya Pak ya? Betul. Kira-kira itu artinya jadi tugas guru ya Pak ya? Iya Ibu, jadi tugas kita sebagai guru. Kalau misalnya itu tugas guru BK gitu nggak bisa ya Pak ya? Oh, bisa juga Bu. Tapi kan apa namanya peruntukannya beda gitu ya, peruntukannya beda. Ini untuk pembelajaran ya Pak ya? Betul. Kalau kita itu masalah ada 7 layanan atau 5 layanan gitu. Timbang apa namanya guru pun bisa melakukan asesmen diagnostik
kognitif di setiap kali mengawal pembelajaran di luar dari apa namanya Jam pelajaran itu. BK. Karena tujuan dari kita melakukan ini kan untuk mengetahui kesiapan dan kira-kira kendala. Kita mengawali pembelajaran kan siap gak sih gitu. Nanti kendalanya apa kan kira-kira tanya apa dengan itu kan bisa meminimalisir ya, hambatan saat kita melakukan pembelajaran akan melakukan namanya kira-kira seperti itu. Iya Pak, sudah paham Pak. Alhamdulillah. Nah supaya tidak apa namanya tidak jenuh Bu sehingga Bu Juli itu yuk sekarang kita coba ice breaking. Jadi sekarang tugasnya siapa nih? Tugas Bu Juli apa Bu Enggar? Ayo tugasnya. Benar masih ingat jadwalnya. Bu Enggar ya. Monggo Bu. Bu Enggar. Mohon maaf suaranya Bu. Sudah Pak, Bu Enggar yang suaranya belum. Iya ya. Di sini kita akan membentuk satu kata ini Pak. Ya. Dari huruf terakhir kata yang disebutkan. Membentuk kata dari huruf terakhir yang disebutkan, ya Pak ya? Ya. Kemudian ini saya tentukan tentang nama hewan nih Pak, tentang nama hewan. oh boleh. Misalnya saya sebutkan sapi, berarti huruf terakhirnya kan Ya, i. Bu. Nah, apalagi yang huruf di awalnya i, maka ikan jawabannya. Monggo Bu. Halo Bu Enggar. Bisa dimulai Bapak Ibu? Siap. Bisa Bu. Sekarang saya mulai dari nama hewan dari ular. Bu Yuliana? Rayap Bu. Rayap. Ya. Pak Heru? Pak Heru mikrofonnya di mute itu. Oh iya. Oh iya. P apa ya? Pikachu, Pak. Non? P itu apa ya? Udah Pak, udah saya jawab. Sekarang gantian. Rayap, huruf terakhirnya P. Lah ya P itu apa loh Bu? P itu Buaya. Ya Pak Ayah jadinya Pak nih Bu. Ayo Bapak apa? Ayo apa yuk? Kalau nggak bisa, tepuk tangan dimakan ya Pak ya. Oh ya, sik Bu. Apa Bu? Pinocchio Pak. Hah? Nyerahlah Bu, nyerah. Pinguin Pak. Astagfirullah. Pinguin. Oh iya benar Ibu. Gara-gara Bapak tepuk tangan sekali ya Pak ya. oh ya. 5 ya Bu ya. Ya.
Sambil pegang kepala, Pak. Ini no. Mumet aku. Nah, sebelum kita akhiri, kan ada tugas merancang rancangan asesmen diagnostik. Ya, ini menjadi tugas pada kegiatan asinkronis ya Bu ya. Jadi pada pertemuan berikutnya kegiatan sinkronis akan coba kita bahas hasil dari tugas ini dari masing-masing. Oke. Nah untuk mengakhiri mungkin cukup Bu Ibu, ada yang perlu dibahas lagi. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini Bu Yuli? Cukup Pak. Ya. Apa yang kita dapatkan hari ini Bu Yuli? Kita belajar mengenai asesmen. Ya, kita belajar mengenai asesmen diagnosis. Terus ada berapa ya Bu Enggar? Gimana Pak? Ada 2 Pak. Ada 2. Apa aja Bu ya? Diagnosis kognitif dan non kognitif. Oke, terima kasih. Nah, berarti kan masing-masing alhamdulillah sudah memahami lah ya. Nah, karena keterbatasan waktu, maka sesi ini kita akhiri. Dari diantara Ibu, siapa yang ingin memimpin untuk mengakhiri sesi? Ibu? Bu Yuli atau Bu Yuli, Pak. Bu Yuli, monggo Bu. Iya Pak. Alhamdulillah kita bertiga sudah melakukan presentasi simulasi pemaparan materi untuk PSP. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi terima kasih Ibu Yuli, Bu Enggar. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ya, jadi terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak Heru.